Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Yesaya 12 ayat yang kelima sampai yang keenam mengatakan, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji, meninggikan Tuhan kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian nyanyi dan bersoraklah. Tiada janji selain yang Engkau janjikan kepada kami. Engkau Allah yang berjanji dan menepatinya. Engkau berjanji keselamatan bagi kami dan kami yakin bahwa Engkau akan menepatinya. Dan karena itulah kami bersorak memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Biarlah Tuhan di hari ini meskipun kami beribadah secara online, kami rindu meninggikan, kami rindu memuliakan, kami rindu menyembah Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami.
Karena itu Tuhan, pimpin sertai ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk datang mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan sebuah pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dengan setengah suara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Ayat pengakuan dosa kita terambil dari Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, hari ini kami umat-Mu memohon anugerah daripada Tuhan. Engkau menyediakan karya terbesar di dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Kami adalah orang-orang yang harusnya hidup menjauhi dosa, dekat dengan Engkau, menjadi serupa dengan Engkau. Tapi ampuni Tuhan, kami menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, kalau seringkali kami mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami membuat Engkau berduka. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami memiliki relasi yang jauh dengan Engkau. Kami tidak memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan.
Kami tidak memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Ampuni kami Tuhan, kalau komunikasi kami seringkali hanya kepada dunia dan keinginan kami saja, bukan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada kepentingan kami pribadi saja, bukan kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini kami memohon anugerah pengampunan daripada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga setiap kami pada hari ini boleh layak menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang adil dan setia. Ketika kami datang memohon anugerah dan pengampunan daripada Tuhan, Engkau Tuhan akan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarlah ayat pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berkomitmen hidup kita ingin diubah oleh Tuhan Yesus, dan biarlah hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian Sejak Yesus di Hatiku, KPPK 256. Berdiri, mari kita bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Lose Budi. Kita naikkan sebuah pujian, Engkaulah Tuhan. Bukan denganku
Salam jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami datang kembali mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami ya Tuhan, di dalam memahami firman-Mu dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Kiranya dapat menjadi alat dan berkat untuk orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita semua pasti pernah mengalami apa yang namanya suka ya, naksir gitu kata gaulnya gitu ya, bahasa gaulnya. Nah, pada masa muda kita mungkin pernah suka pada seseorang gitu kan. Dan ketika kita menyukai seseorang, kita akan mencoba mendekatinya, mencari perhatian kepadanya. Dan pada akhirnya kita akan menyatakan perasaan kita kepadanya. Dan tentu jawabannya ada dua, diterima atau ditolak, itu kan. Ya kalau diterima hati ini gembiranya luar biasa. Tetapi kalau ditolak, waduh, pedih ya, pedih, tidak ada sukacita. Nah, mari kita sama-sama melihat satu gambar. Nah, siapakah ini? Saya rasa kita semua tahu ya. Kalau yang tahu, nah itu dia, Chrisye ya, Chrisye. Dan saya sangat suka pada lagu-lagunya. Dan biasanya kalau di grup WA itu ada candaan gitu ya. Kalau tahu gambar ini berarti umur Anda sudah tua katanya gitu. Ya nggak masalah. Tapi yang pasti bahwa Chrisye adalah salah satu penyanyi yang memiliki suara yang sangat merdu ya. Dan saya sangat suka salah satu lagunya yang pada saat itu adalah Anak Sekolah 1 SMA. Nah, itu lagu sangat indah sekali saya dengar ya. Dan merupakan saya mengagumi dia karena suaranya gitu ya. Dan coba kita melihat gambar-gambar lainnya. Nah, ini gambar siapa? Patung ya, ini patung yang dipahat ya, ini adalah gambar Cleopatra. Betul sekali ya, Cleopatra. Dan kita coba melihat gambar-gambar lainnya. Nah, ini adalah pahatan juga ya. Pahatan itu adalah Mount Rushmore National Memorial, dan itu ada patung Liberty di Amerika, dan Sphinx di Mesir, dan itu adalah patung singa di Singapura. Nah, ketika kita melihat begitu indahnya karya seni pahatan manusia, boleh nggak kita mengagumi mereka? Boleh, ya tentu boleh mengagumi ya, kenapa tidak gitu kan. Tetapi boleh nggak kita memuja dia? Atau yang lebih itu kita menyembahnya sebagai Tuhan? Saya rasa kita tahulah semua jawabannya. Nah, saya mau kembali lagi dengan cerita saya yang tadi, bahwa pada masa muda ketika kita mendekati seseorang, kita suka pada seseorang, lalu kita menyatakan perasaan kita kepadanya, akhirnya dia yang kita suka, yang kita sayang ini, yang kita akhirnya akan menyimpan foto-fotonya ya, gambar-gambar dia gitu kan, betapa cantiknya gitu. Kita akan menyimpan foto-fotonya dan kita akhirnya juga akan mencoba menyatakan perasaan kita kepadanya. Nah, ketika dijawab ya, tentu ada sukacita. Nah, saya ada pengalaman bahwa pada saat ketika orang yang kita sukai itu sudah menjadi pasangan kita, dan dia mungkin pada suatu kali gitu ya dekat dengan seorang pria gitu, laki-laki lain, dan mungkin laki-laki ini lebih dari kita. Dia adalah mungkin seorang pengurus gereja, pelayan Tuhan yang sangat
rajin ya, atau dia mempunyai wajah yang lebih tampan gitu, hati ini mulai gundah, mulai gelisah. Ya, mulai ada rasa cemburu. Dan ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu loh. Kok bisa tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu? Mari kita sama-sama melihatnya di dalam Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5 mengatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Satu lagi, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ternyata Allah kita adalah Allah yang cemburu. Nah, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Maka Ia mengatakan, Ia membuat suatu perintah yang dituliskan di dalam loh batu yang diberikan kepada Musa, yang berbunyi pada hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tujuan Allah membuat perintah ini agar umatnya terus setia kepadanya. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang tadi saya katakan, mengapa Allah bisa cemburu? Nah, mari kita melihat beberapa alasan mengapa Allah bisa cemburu. Pertama adalah janji Allah kepada Abraham. Kita semua tahu bahwa Allah pernah berjanji dengan Abraham. Ya, di dalam Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ulangan 4 ayat 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Nah, Allah telah menaruh janji ini kepada Abraham. Karena Allah adalah Allah yang setia, maka Ia juga menginginkan agar umatnya juga setia kepadanya. Misalnya kita biasanya di dalam pernikahan Kristen ya, biasa ada mengucapkan janji di dalam sebuah pernikahan, yang janji itu diucapkan di depan pendeta, di depan para tamu, di depan keluarga, bahkan di hadapan Tuhan, di mana kita berjanji akan sehidup semati sampai maut memisahkan mereka. Nah, ketika salah satu pasangan berselingkuh, maka apa yang akan kita rasakan? Jika yang selingkuh itu adalah pasangan kita, maka kita akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Mungkin akan ada pertikaian di antara keduanya, bahkan bisa terjadi perceraian. Atau yang lebih parah lagi, bisa terjadi pembunuhan. Karena memang kita melihat banyak yang terjadi seperti demikian. Namun Allah adalah Allah yang cemburu, tetapi Dia tidak seperti demikian. Allah kita memang Allah yang cemburu. Dia cemburu kepada umatnya karena umatnya berlaku tidak setia. Ia mengkhianati Allah. Mereka mengkhianati Allah dan melakukan perzinahan dengan Allah-Allah lain. Yang dikatakan tadi Allah buatan tangan manusia. Di dalam PL yang dimulai dengan perjanjian Allah dengan Abraham, maka perjanjian itu sudah dimeteraikan Allah dalam janjinya kepada umat pilihannya. Nah, Israel telah dipilih menjadi umatnya, dan Ia juga menginginkan agar umatnya
tetap setia kepadanya. Dan Allah sendiri juga menginginkan bahwa bangsa yang dipilihnya ini, bangsa yang menjadi umatnya ini dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa Israel tinggal di Mesir pada zaman Yusuf, di mana Yusuf pernah dibuang dan dijual ke Mesir, dan akhirnya ayahnya Yakub juga dibawa ke Mesir karena terjadi kelaparan di negerinya, dan akhirnya bangsa Israel dan keturunannya tinggal di Mesir, dan akhirnya Firaun pun berganti. Jasa-jasa Yusuf, Firaun yang telah menggantikan Firaun terus telah tidak lagi mengenal akan jasa Yusuf, sehingga bangsa Israel yang tinggal di Mesir ditindas oleh Firaun yang baru tersebut, yang tidak mengenal Yusuf tersebut. Dan karena ditindas, maka umat Allah memohon kepada Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Allah tetap setia pada janjinya. Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah memilih Musa untuk menjadi pemimpin mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan di sana juga Allah membuat suatu perjanjian dengan umatnya yang ditulis di dalam 2 loh batu, yaitu hukum pertama yang disebutkan di sana adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah ini menetapkan suatu hakikat eksklusif hubungan antara bangsa Israel dengan Allah Yahweh, Allah Yehova, Allah Israel, yaitu suatu perjanjian yang diprakarsai oleh Allah sendiri. Nah, poin kedua adalah umat pilihannya tidak setia. Ya, ini adalah alasan kedua mengapa Allah cemburu, karena umat pilihannya tidak setia. Di dalam PL kita menemukan bahwa umat Allah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengkhianati perjanjian Tuhan. Mereka tidak setia. Mereka melakukan perzinahan dan menodai perjanjian Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala sehingga membuat Allah cemburu atas perselingkuhan umatnya yang tidak setia itu. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Tawarik 9 ayat 1. Bahwa bangsa ini, bangsa pilihannya tidak setia, yang berkata, seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah, mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Nah, mari kita melihat betapa bangsa yang dipilihnya ini sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah buatan tangan manusia. Mereka menyembah ciptaan Allah Yahweh, yang bahkan mereka ukir sendiri, mereka pahat sendiri, tetapi mereka sembah. Mari kita melihatnya dalam Ulangan 4 ayat 28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. 2 Raja-Raja 19 ayat 18. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Kita melihat bahwa umat Allah telah berlaku zina, ya, telah berselingkuh dengan Allah-Allah lain. Bahkan Allah-Allah ini dikatakan bahwa Allah-Allah yang tidak hidup. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan Allah-Allah yang buatan mereka ini bisa dibinasakan. Allah yang seperti apa yang seperti demikian yang bisa dibinasakan? Bahkan dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Allah tentu sangat sedih melihat kelakuan umatnya. Mereka menyembah sesuatu yang bukan Allah. Nah,
kita bisa sama-sama melihatnya di dalam gambar tersebut bahwa di sana adalah patung anak lembu emas ya yang dibuat oleh Harun yang tadi itu ya, patung lembu yang patung lembu emas yang dibuat oleh Harun. Ya, tidak hanya itu, kebebalan manusia, kebebalan umatnya terus mengikat bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. Bahkan pada zaman Israel terpecah, Raja Yerobeam juga melakukan hal yang sama. Dia membuat 2 anak lembu jantan untuk disembah. Bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Ternyata mereka membuat suatu patung, ya, kalau kita lihat di itu Harun itu mengumpulkan emas-emas dan dikumpulkan oleh bangsa Israel, lalu dilebur dan dijadikan patung lembu emas. Dan setelah itu mereka sembah sebagai Tuhan. Tentu hal ini membuat Tuhan sangat sedih. Dan kita dapat melihat gambar yang di bawahnya itu adalah patung Asyerah, Dewi Asyerah. Nah, siapa itu Dewi Asyerah? Ya, Dewi Asyerah itu dipahat dari batang pohon ya. Nah, Asyerah atau Asyetoret ialah nama dari dewi yang disembah di Syria kuno, Fenisia dan Kanaan. Orang-orang Fenisia memanggilnya Astarte, orang Assyria menyembahnya sebagai Istar. Dan orang Filistin memiliki kuil Asyera. Bisa kita lihat di 1 Samuel 31 ayat 10. Nah, karena Israel tidak menaklukkan tanah Kanaan, tidak menuntas habiskan sesuai dengan perintah Allah, maka penyembahan berhala mewabahi bangsa Israel terus menerus sampai sejak Yosua meninggal. Nah, bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 13. Nah, Asyera juga dilambangkan dengan batang pohon tanpa dahan yang diletakkan di tanah. Batang tersebut biasanya dipahat menjadi gambaran simbol dari dewi. Kita sedikit belajar tentang Asyera dulu ya. Karena kaitannya dengan pohon-pohon yang diukir, tempat pemujaan Asyera biasanya disebut dengan pohon-pohon. Nah, kata Ibrani Asyera itu sebenarnya dalam bentuk jamak, Asherim, im itu adalah bentuk jamaknya ya. Dapat menunjuk kepada dewi atau kepada pohon-pohon, jamak bentuknya, pohon-pohon. Nah, salah satu tindakan jahat Raja Manasye adalah menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya di dalam rumah Allah. Walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu, sebenarnya Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya yang mengatakan, dalam rumah ini ada dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. 2 Raja-Raja 21 ayat 7. Nah, sebagai dewi bulan, Dewi Asyera ini seringkali disembah sebagai istri dari dewa matahari atau Baal. Bisa kita lihat di Hakim-Hakim 3 ayat 7, 6 ayat 28 dan seterusnya. Nah, Asyera juga disembah sebagai dewi cinta dan perang ya. Terkadang ia juga dikaitkan dengan Anat, dewi Kanaan lainnya. Nah, penyembahan Asyera itu terkenal karena ada unsur seksual ya yang melibatkan ritual prostitusi. Nah, para imam laki-laki dan perempuan mereka mempraktekkan juga ramalan dan tenungan. Tentu hal ini semua adalah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yang tidak disukai Tuhan. Nah, Tuhan Allah melalui Musa melarang penyembahan terhadap Asyera. Hukum Taurat menetapkan kalau pohon sebagai tiang berhala tidak boleh berada di dekat mesbah Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 16 ayat 21. Nah, ketika Salomo terjatuh di dalam dosa, Salomo juga melakukan hal yang sama. Ya, dia membawa ke dalam kerajaannya ya suatu dewi orang Sidon. Nah, dewi orang Sidon itu adalah melambangkan Dewi Asyera itu yang bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5. Tidak hanya itu saja, Isabel
misalnya. Isabel juga membuat penyembahan berhala itu semakin populer. Hingga ada 400 nabi yang duduk makan di meja kerajaan Isabel. Ya, di 1 Raja-Raja 18 ayat 19 yang dimana kita tahu bahwa 400 nabi Baal ini dikalahkan oleh Nabi Elia pada saat itu. Nah, namun ada beberapa kali ya muncul raja-raja hakim yang mencoba menghancurkan penyembahan berhala ini. Misalnya, ya terjadi kebangkitan rohani. Misalnya Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 30. Raja Asa, Raja Yosia, kita sama-sama tahu ya. Di 2 Raja-Raja ayat 23 ayat 1 sampai 7. Ternyata di dalam PB Paulus juga mengatakan hal yang sama, ya. Di mana ketika ia berada di Athena, ia juga menemukan hal yang serupa terjadi penyembahan terhadap berhala. Kita melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahuan kepada kamu. Bayangkan mereka menyembah suatu Allah yang tidak dikenal. Mereka sendiri tidak kenal tapi menyembah. Agak aneh gitu ya, agak lucu. Nah, Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Bahkan Paulus ketika dia berada di Efesus, ya, dia di dalam pengajarannya akhirnya banyak orang-orang yang mengikuti dia, dan akhirnya pengrajin perak itu murka atas ajaran Paulus karena banyak orang-orang tuh tidak mau membeli barang buatannya gitu. Biasanya dia menjual barang buatan perak patungnya untuk disembah gitu, dan karena pengajaran Paulus banyak orang yang tidak mau beli, jadi hasil dagangannya menurun gitu, sehingga membuat dia murka. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 25. Nah, rupanya dari zaman PL, umat pilihan Allah ini tidak setia pada janjinya. Mereka terus berzina kepada Allah-Allah lain yang dikatakan Allah-Allah ini adalah buatan tangan manusia, hasil karya seni manusia. Sehingga akhirnya membuat Allah murka dan memecahkan mereka menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Utara disebut Israel biasanya dan kerajaan selatan biasanya disebut dengan Yehuda. Tetapi tetap saja umat ini terus bebal, ya, tidak mau berbalik. Makin hari makin bobrok. Sehingga akhirnya mereka pun mengalami pembuangan. Yang kita tahu ada 2 kali pembuangan di Asyur dan di Babel. Namun pada zaman Esra, Nehemia itu mulai berbalik, ya. Mereka mulai berbalik kepada Allah, menyembah kepada Allah yang Esa, Allah Yahweh, Allah Yehova. Nah, di zaman PB, penyembahan berhala sebenarnya banyak disinggung di dalam surat-surat Paulus. Nah, hal ini mungkin merujuk kepada orang-orang yang bukan non-Yahudi, ya, bukan orang-orang Yahudi. Tetapi ada juga mungkin sebagian orang Yahudi yang sudah terpengaruh oleh penyembahan berhala, mereka juga mengikuti penyembahan berhala gitu. Ada juga yang kawin campur gitu, sehingga mereka mengikuti penyembahan berhala bangsa-bangsa lain. Nah, ketika kita melihat Allah itu sebenarnya panjang sabar kepada umatnya, walaupun umatnya terus melakukan perzinahan. Di zaman PB, Paulus juga pernah menekankan tentang hal bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Mari kita sama-sama melihatnya di 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 22. Namun di sini saya akan membacakannya ya di ayat 22 karena dia menekankannya di sini. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Nah, di sini bahwa Paulus sendiri pun
membenarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Nah, Allah memang cemburu. Tetapi cemburu Allah itu tidak sama dengan cemburu manusia. Cemburu Allah itu lebih bersifat positif. Sedangkan cemburu manusia itu lebih bersifat negatif. Lebih bersifat merusak. Kita dapat melihat bagaimana cemburu manusia itu merusak dan menghancurkan. Ya, kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah perselingkuhan akhirnya yang berakhir dengan pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, kecemburuan Allah tidak merusak. Dia hanya ingin umatnya yang berzina ini, yang tidak setia ini berbalik kepadanya. Dia tidak merusak. Allah bukan Allah yang merusak. Nah, inilah bedanya cemburu Allah dengan cemburu manusia. Allah mau menerima umatnya kembali walaupun sudah melakukan perzinahan yang terus menerus. Allah panjang sabar. Nah, kalau dibalikan kepada kita, ketika pasangan kita melakukan perselingkuhan yang terus menerus, lalu dia berbalik kepada kita, apakah kita masih mau menerimanya seperti Allah? Biarkan jawaban ini kita jawab masing-masing saja. Nah, konteks kita di zaman ini, perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, tidak menunjuk pada penyembahan berhala semata, tetapi juga menyangkut tentang pengejaran hal-hal materi atau keinginan yang lebih mengutamakan diri sendiri dibandingkan Allah. Pertama adalah harta atau mamon, yang kedua adalah perkara-perkara duniawi. Mari kita satu-satu melihatnya. Pertama adalah mamon. Nah, Yesus pernah mengatakan bahwa perintah yang terutama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perikop dalam kitab Ulangan yang menjadi rujukan Yesus kita kenal pada hari ini dengan sebutan Shema atau Shema Israel. Nah, dalam khotbah di bukit Yesus juga mengontraskan ibadah kepada Allah dengan pengejaran harta benda. Di dalam Lukas kita lihat di sini adalah Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bayangkan kalau kita menjadi hamba, kita mengabdi kepada dua tuan. Sebenarnya tuan mana yang mau kita layanin? Tuan A atau tuan B? Tuan A menginginkan kita melakukan ini, tuan B menginginkan kita melakukan ini. Yang mana kita mau ikuti gitu kan? Tentu kalau kita menjadi orang yang ini, ya kita harus mengikuti jalan yang benar, yaitu mengikuti Tuhan yang benar. Siapa? Ya Tuhan Allah kita. Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita ya kita sering lebih mementingkan kepentingan diri. Ya, misalnya pada hari Minggu, di mana kita hari Minggu adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Apakah kita menggunakan waktu itu untuk Tuhan, atau justru kita urusan Tuhan nanti aja, yang penting cari duit dulu, ya. Apakah seperti itu? Nah, kita sama-sama lihat poin kedua. Poin kedua adalah perkara-perkara duniawi. Ya, kita dapat melihat gambar-gambar di situ ya, perkara-perkara duniawi. Nah, hati-hati dengan pemberhalaan terhadap hal-hal duniawi. Dalam Filipi 3 ayat 19 mengatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hal ini tidak hanya berbicara kepada Anda sekalian, tetapi juga berbicara kepada diri saya pribadi. Terkadang kita lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan ya
perkara-perkara Tuhan. Kita lebih mementingkan kesibukan kita dibanding kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Hal ini menyangkut tentang ketidaksetiaan. Kita lebih setia kepada mamon, atau kita lebih setia kepada hal-hal duniawi sehingga kita meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan, ya. Kita lebih mengejar perkara-perkara duniawi. Kita dapat melihat gambarnya di sana, ya. Ada satu lagi itu gambar tidur dengan uang, ya. Ada gambar lebih lagi makan terus gadget dia menjadi tuannya sampai nggak ada waktu gitu, ya. Bagaimana waktu dia dengan Tuhan? Dan ada juga yang main game, ya, main game sampai lupa Tuhan, sampai lupa waktu. Gimana waktunya dengan Tuhan gitu? Mereka lebih mementingkan perkara-perkara duniawi dibandingkan dengan berhubungan dengan Tuhan. Nah, Martin Luther pernah mengatakan demikian, bahwa tidak hanya pemujaan terhadap patung disebut dengan penyembahan berhala, tetapi ketika kita juga mempercayakan pada kebenaran diri, ya, kita merasa diri kita benar, kita sombong, orang lain itu nggak benar, saya doang yang benar. Nah, ketika pekerjaan dan pahala sendiri, oh jabatan saya lebih tinggi, pahala saya lebih berjasa dibanding orang-orang lain, serta mempercayakan kepada kekayaan dan kekuasaan. Ya, kita sering sekali ya percaya pada kekuasaan dan kekayaan kita. Sehingga dikatakan oleh Martin Luther di sini, yang terakhir adalah yang paling umum. Ya, benar itu, bahwa demikian juga yang paling berbahaya. Nah, jangan sampai kita jatuh di dalam hal ini. Kita harus hati-hati. Apakah kita berada di dalam ranah yang disebutkan tersebut? Ketika kita merasa jika benar kita ada di dalam ranah tersebut, mari kita sudah melihat jalan di depan dan ada orang yang sudah memperingatkan. Firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa di depan jalan situ, di depan jalan kita itu adalah jalan yang berbahaya. Sudah tahu berbahaya, jika engkau menerobosnya, maka akan berakhir dengan sangat mengerikan. Tetapi jika kita mau berbalik, ya berbalik, membelokkan arah kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan mau, maka kita akan selamat. Rasul Paulus pernah memuji jemaat di Tesalonika, yang bisa kita lihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10, dengan mengatakan, karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Di sini ya tekankan bahwa untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, bukan buatan tangan manusia, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi bagaimana dengan diri kita hari ini? Apakah kita sudah berbalik kepada Tuhan? Berbalik dari pemberhalaan kita. Mungkin hari ini kita tidak begitu merasakannya ketika saya berbicara seperti demikian. Tetapi ketika kita tergeletak di rumah sakit, dan mungkin hari-hari kita terhitung berapa, mungkin tidak lama lagi kita akan kembali kepada Bapa. Dokter sudah mengatakan bahwa menyerah, bahwa dia sudah tidak dapat menyembuhkan penyakit kita. Apa yang kita pikirkan saat itu? Apakah uang yang kita perjuangkan selama ini yang kita pikirkan, atau perkara-perkara dunia yang kita pikirkan? Saya rasa kita tidak mungkin berpikir ke sana, karena semua itu
ketika kita mati, semua itu tidak ada gunanya. Kita datang tidak membawa apa-apa. Begitu juga kita pergi tidak membawa apa-apa. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada untuk berbalik kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, kalau gitu saya lebih baik menyediakan diri saya untuk Tuhan aja. Saya nggak mau melepaskan semua perkara duniawi. Saya hanya semedi aja di kamar, tidak mau melakukan apa-apa. Ya itu tentu salah. Kan kita tahu semua bahwa Tuhan Allah sendiri bekerja selama 6 hari di dalam penciptaannya. Di hari ketujuh ia beristirahat, dan ia juga menginginkan bahwa kita umatnya juga beristirahat. Ini tidak berarti Tuhan menginginkan kita tidak bekerja, hanya bersemedi saja. Tidak seperti demikian. Yang Tuhan inginkan hanya kita berbalik dari pemberhalaan kita. Dia tidak melarang kita untuk bekerja. Bukankah setiap kita bekerja untuk menghasilkan uang, menghasilkan mamon? Bukan itu maksud Allah bahwa kita harus melupakan semua, nggak usah kerja, kita tidur aja, kita semedi aja, bukan itu. Tuhan mau kita ada hubungan dengan Dia, bahkan menyediakan waktu untuk Dia, menyembah Dia. Jangan menyembah Allah-Allah yang bukan Allah. Dan ini yang sangat menyakitkan hatinya. Hal ini tidak hanya berbicara kepada saya dan Anda. Kita semua. Sebenarnya mana yang kau pilih? Kita lihat sama-sama di PPT. Ya, mana yang kau pilih? Ya. Sebenarnya mana yang kau pilih? Saya ada satu lagu yang mungkin dari sebagian kita tahu lagu ini ya. Itu lagu Di Dalam Dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Itu lagu ini sangat. Mana yang kau pilih? Jalan mana yang kau pilih? Mau ikut Tuhan atau ikut dunia? Semuanya terserah Anda, terserah kita. Mana yang kita pilih? Tetapi saya menyarankan agar kita memilih Tuhan, ikut Tuhan. Mari kita sama-sama taat dan setia padanya. Karena bersamanya kita pasti beroleh jaminan. Apa yang keluar dari mulut Allah pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, Dia bukan Allah. Dia Allah, maka apa yang dikatakannya pasti terjadi. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami kembali. Kami seringkali jatuh ya Tuhan, di dalam pemberhalaan kami masing-masing. Kami lebih mementingkan urusan kami sendiri. Kami lebih mementingkan uang kami. Kami lebih mementingkan nikmat keinginan kami. Kami melupakan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat terus mengingatkan kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami, bahwa kami tidak dapat mengikuti dunia ini, karena dunia ini hanya sementara, dan kami yakin bahwa bersama Engkau kami pasti beroleh jaminan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Silakan scan memakai klik BCA, OVO, GoPay ataupun yang lain yang Bapak Ibu Saudara miliki, ataupun Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar kaca kita, ataupun Bapak Ibu Saudara dapat membawa persembahan setelah ibadah ini selesai. Bapak Ibu Saudara dapat datang ke gereja dan memberikan persembahan ke gereja secara langsung. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian KPPK 50, Hitung Berkat-Mu. Tuhan, pada hari ini kami ingin membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terima persembahan kami ini, biar kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan dan sebagai pekerjaan tangan Tuhan di gereja-Mu di GKI Muara Baru. Ajar kami Tuhan bukan hanya mempersembahkan uang, tapi juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 6 Juni ibadah kita akan disiarkan secara live, begitu ya. Ibadah kita akan disiarkan secara live jam 10. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk merasakan animo kebersamaan ini, silakan Bapak Ibu Saudara mengikutinya secara live juga jam 10, begitu ya. Jam 10 pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian persekutuan doa itu ada di hari Rabu dengan pembicara Lose Budi dengan tema ujian yang menimbulkan kualitas iman. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Nanti minggu depan secara live Bapak Ibu Saudara, ibadah secara live minggu depan, saya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Kita terus membahas tentang kitab Keluaran, biarlah setiap kita bertumbuh Bapak Saudara melalui pembahasan-pembahasan ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tanggal 13 itu artinya 2 minggu daripada sekarang, tanggal 13 Juni itu kita akan mengadakan ibadah secara onsite atau di dalam gedung gereja. Namun terbatas Bapak Ibu Saudara, jumlahnya itu terbatas. Di dalam ruangan ini kita menyediakan sekitar 30 kursi saja, begitu ya. Sudah termasuk pembicara, pemusik, dan pelayan-pelayan. Dan kemudian selebihnya jemaat boleh datang. Namun Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir di dalam ibadah secara onsite atau di dalam gedung gereja, Bapak Ibu Saudara harus mendaftar. Pendaftaran nanti akan ada di grup WhatsApp. Kemudian Bapak Ibu Saudara juga dapat mendaftar ke pengurus biar didaftarkan kepada kami
selama tempat masih ada Bapak Saudara. Jadi silakan Bapak Saudara yang rindu mendaftar, nanti akan dibuka pendaftarannya, silakan Bapak Saudara mendaftar. Bila pengurus sudah memberikan listnya, silakan Bapak Ibu Saudara mendaftar. Karena itu ada sebuah video yang ingin kita lihat sebentar. Silakan Bapak Saudara menyimaknya dengan seksama. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi usia yang boleh datang untuk beribadah di dalam gedung gereja itu adalah 17 sampai 59 tahun, begitu ya. 17 sampai 59 tahun. Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam usia itu, silakan Bapak Saudara boleh mendaftar dan boleh datang ke gereja. Kemudian yang dapat datang ke dalam gedung ibadah adalah mereka yang sehat, gitu ya, mereka yang sehat. Bapak Ibu Saudara dalam kondisi tubuh yang kurang sehat, boleh beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Bapak Ibu Saudara dalam kondisi tubuh yang sehat, mari datang ke rumah Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama di dalam gedung ibadah, tentunya dengan menaati protokol-protokol kesehatan yang ada. Di tempat kita ini di ruang ibadah, bangkunya sudah jauh-jauh begitu ya, sudah menaati protokol yang ada sehingga hanya muat 30 kursi saja, sudah termasuk semuanya begitu. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di minggu depan secara live, kemudian di minggu depannya lagi atau 2 minggu daripada sekarang tanggal 13 Juni, mari kita datang ke rumah ibadah dan Bapak Saudara, ibadah tetap dilakukan secara live walaupun kita ada ibadah di dalam gedung ibadah, ibadah tetap akan dilangsungkan secara live begitu ya, mulai daripada tanggal 6, 13 dan seterusnya. Begitu Bapak Saudara. Kami segenap hamba Tuhan, pengurus BPP, aktivis, dan setiap jemaat GKI Muara Baru mengucapkan selamat kepada Bapak Ridwan Butar-Butar dan Ibu Risnawati yang telah dikaruniai seorang putri pada tanggal 23 Mei 2021 dengan nama Adriana Tio Butar-Butar. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ridwan Butar-Butar dan Ibu Risnawati sehingga dapat menjaga anaknya, baby perempuan ini dengan baik. Kita juga doakan agar Adriana Tio Butar-Butar dapat Tuhan jaga, Tuhan lindungi sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan dan juga mengasihi kedua orang tuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Kita berdoa untuk bangsa kita, Indonesia, terutama untuk ekonomi dan keamanan bangsa kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan melindungi bangsa kita, dijauhkan daripada ancaman-ancaman teroris dan lain sebagainya, sehingga masyarakat boleh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk gereja kita, Muara Baru, untuk rencana ibadah secara onsite dan segala persiapan yang ada. Kiranya Tuhan boleh tolong semuanya, sehingga setiap kita dapat beribadah kepada Tuhan di dalam gedung gereja dan disiarkan secara live. Bapak Saudara, kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dalam sakit, keluarga, pergumulan yang lain-lain, kiranya Tuhan boleh menolong. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang berotoritas, berdaulat atas bangsa kami. Karena itu kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan bangsa ini. Tangan Tuhan selalu terulur, bahkan menggenggam bangsa ini, menuntun bangsa ini keluar daripada kesulitan ekonomi di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, memohon berkat Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang memerlukan uluran tangan Tuhan.
mereka membutuhkan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap masyarakat Indonesia. Juga lindungi bangsa kami Tuhan daripada segala ancaman. Biar setiap kami merasakan kedamaian dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan GKY Muara Baru. Kami rindu Tuhan, gerejamu di tempat ini dapat beribadah secara onsite atau di dalam gedung gereja. Kami jemaat Tuhan sudah begitu rindu untuk beribadah bersama-sama. Kami minta kiranya Tuhan boleh menolong segala persiapan yang ada, sehingga ibadah di dalam gedung gereja atau secara onsite dapat berlangsung dengan baik. Tuhan menjaga penyelenggaraannya sehingga setiap kami mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pergumulan ekonomi, sakit, penyakit, pergumulan masa depan dan lain sebagainya. Tuhan tolong jemaat Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka. Dengar doa mereka ya Tuhan, dan jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan boleh mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa yang tidak akan pernah berkesudahan, cinta kasih daripada Kristus Yesus yang menyelamatkan setiap kita, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kebaktian selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.